Ya, Kaesang Pangarap akan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024. Kok banyak yang panas ya? Kenapa harus dinyinyirin? Ya, politik dinasti. Belum cukup umur, udah cukup umur dia. Karena apa? Putusan MA Mahkamah Agung nomor 23 menyatakan bahwasanya ya usia batas minimal ya itu 30 tahun semenjak pelantikan, bukan dihitung sejak penetapan. Kalau undang-undang yang lama memang iya sejak penetapan 30. Jadi kalau misalnya umurnya belum 30, ketika penetapan sebagai calon nggak bisa ikut. Tapi walaupun usianya belum mencapai 30 ketika penetapan, tapi dilantiknya nanti umurnya bisa mencukupi 30, berarti masuk itu barang. Aduh, kan kita kan dari dulu sudah tahu bahwasanya ketika kita memilih seseorang untuk jadi pemimpin, kita harus perhatikan bibit, bebet, dan bobot. Kan begitu? Kan bibitnya udah jelas. Bibit top, bibit unggul udahlah. Ya kan? Terserah mau kalian bilang apapun, namanya Joko Widodo itu presiden terbaik Indonesia selama 2 periode. Jadi nggak bisa kita bilang politik dinasti. Sekarang kalau misalnya katakan politik dinasti, ya kalau misalnya kalau nggak mau masyarakat nggak mau milih, ya nggak akan pilih. Sama seperti Gibran ya, maju sebagai wali kota Solo. Kalau penduduk kota Solo misalnya dilihat misalnya ya presidennya bagus tapi anaknya kurang ajar, nggak ada mau milih itu, ya nggak akan terpilih. Itu aja, simple yang hidup ini. Ya, kalau gampang kenapa dibikin susah? Jangan kayak iklan rokok itu. Kalau bisa dibuat susah, ngapain dibuat gampang? Iya kan? Begitu juga Kaesang. Yang pertama ya, ada beberapa faktor ya yang bisa kita katakan jangan anggap remeh. Yang pertama, Kaesang itu seorang ketum. Ketum itu ketua umum dari sebuah partai. Partainya anak muda, PSI. Gitu. Kenapa dia berani maju? PSI ya untuk periode kemarin itu dapat 1 fraksi loh. Dapat 1 fraksi. Dan sekarang untuk ini khusus DPRD DKI. Memang kalau untuk parlemen gak dapat. Untuk DPRD DKI ya, aku mau kasih tahu sama kalian, mereka itu memperoleh sekitar 7,68% suara. Rata-rata suaranya itu sekitar 550.000 ke atas. Itu dia. Makanya mereka dapat jumlah kursi yang lumayan. Dan jangan sampai lupa, di DKI Jakarta PSI itu mengalahkan posisi dari PAN, Demokrat, P3 dan juga Perindo, 4 partai pendahulunya. Jadi bisa dikatakan efek Kaesang itu bisa menentukan. Jangan anggap remeh kita ya. Jadi itu yang pertama ya, ketua umum. Dan kalau aku bilang sih cocok, udah cocok itu ya. Baru yang kedua ya, Kaesang adalah tokoh milenial yang inspiratif. Coba lihat ya di podcast-podcastnya, mana ada pernah Kaesang menampilkan sesuatu yang apa namanya, yang ya bisa dikatakan yang negatif lah, yang merusak, nggak pernah. Dan dia selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa dikatakan yang berkualitas gitu loh, ya kan? Itu dia. Dari podcastnya mantap. Baru yang kedua, dia itu juga pengusaha kan. Jadi ada beberapa jenis usaha yang dijalankannya dan berhasil. Gara-gara bapaknya? Enggak gara-gara bapaknya. Gibran pun begitu juga kan, kemarin kan buka usaha, bukan gara-gara bapaknya kan. Itu dia. Jadi memang betul, kita harus lihat bibit, bebet, dan bobot. Kalau bicara dipilih nggak dipilih, masih ingat enggak kalian? Ada beberapa kasus ya, kemarin itu anaknya Maruf Amin mencalonkan diri, entah itu jadi DPRD atau DPR RI atau itu jadi kepala daerah, nggak lolos kan? Beliau wakil presiden. Begitu juga ponakannya Prabowo ya, entah itu DPRD entah itu kepala daerah, kemarin nggak lolos juga. Jadi nggak bisa kita katakan oleh karena tangan penguasa, kalau nggak ada yang milih nggak lolos, nggak naik. Jujur aja lah kita bilang.
Nggak usah banyak kali kita kangkung genjer kan begitu kan. Seperti itu juga Bobby, yang notabene juga adalah menantunya Jokowi. Kita perhatikan nanti kalau memang nggak ada yang milih, nggak lolos, udah gampang itu, ya kan? Kalau masalah prosesnya, biarkan dia berproses. Jangan proses sedikit langsung diintimidasi, proses sedikit langsung dikomentari. Ya itulah dia, ya. Opung Parbelak berarti mengendorse Kaisang ya? Bukan. Sampai sekarang aku tidak pernah ada mengendorse satu tokoh politik manapun, tidak pernah. Bapak Prabowo juga telepon aku tidak pernah, ya kan? Siapapun juga telepon aku nggak pernah. Mana ada, ya kan? Cemana lah orang kampung nyawa, ya kan? Mana mungkin ngendorse. Tapi ini kan pandangan kita, ini pemahaman kita. Kebetulan, ya kan, kebetulan saja banyak teman-teman Opung Parbelak dan saudara-saudara Opung Parbelak, walaupun nggak satu kakak, tapi satu ide dan satu pemahaman sama Opung Parbelak, gitu loh masalahnya. Jadi khusus untuk Kaisang ini, ya, faktor kedua, kawan ini adalah tokoh inspiratif dan juga merupakan pengusaha muda, ya. Baru yang ketiga, tidak ada rekam jejak korupsinya. Itu yang penting. Ya, nggak ada kan jejak rekam korupsinya, nggak ada kan? Enggak lah. Mana? Karena apa? Karena belum pernah duduk di pemerintahan. Nah, yang kayak gini ini perlu dikasih kesempatan, gitu loh. Jangan kalian itu cuma katakan, ya, dia kan belum berpengalaman, dia belum punya rekomendasi, dia belum punya referensi. Ya, kalau kita yang nggak pernah pengalaman, jadi analoginya seperti ini. Ketika kita mencari pekerjaan sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat kita, kemampuan kita, terbentur dengan dibutuhkan yang minimal pengalaman 5 tahun. Loh, kapan pengalamannya kita kalau kita nggak pernah coba? Itu kan. Jadi berikanlah kesempatan sama si Kaisang ini, ya kan? Karena apa? Kalau dikatakan pengalaman, ya memang belum pernah pengalaman, gitu loh. Gibran kemarin juga belum pengalaman, dia di eksekutif kelas nasional, ya kan? Tapi lolos juga kan? Begitu juga Kaisang ini. Kalau aku bilang sih, nanti lama-lama ini bergeser ini, nggak jadi wagub dia nih. Gubernur, perhatikan kalian lah. Ini pandanganku ya, ini pandanganku. Perhatikan kalian, bukan cawagup itu. Cagup, perhatikan kalian, bergeser itu pelan-pelan. Namanya permainan politik, sah-sah saja. Apalagi yang menggandeng itu Gerindra. Ya, Gerindra itu kebetulan yang dicalonkan menjadi gubernurnya itu kan keponakannya Prabowo kan, si siapa namanya itu, Budi Satrio, ya, Budi Satrio Jiwandono kalau nggak salah, ya kan. Gerindra suaranya berapa? Suaranya Gerindra itu 12%, bros, ya. Dan peringkat ketiga itu, juara ketiga untuk pilkada di DKI Jakarta. Jadi kalau ditambah aja itu berapa itu? 12 tambah 7,8, 19,8. Lain lagi projo-projo di Jakarta. Alah. Udahlah. Belum lagi nanti kalau misalnya berkoalisi dia dengan Demokrat, dengan PAN, ya, dengan Golkar misalnya, ya kan, kita kan nggak tahu dinamika, namanya dinamika politik, ya kan. Kita lihat aja progresnya ke depan bagaimana. Mana tahu dia nanti bergandengan dengan Ridwan Kamil, makin kuat, cocok lawan si Anies, makin kuat. Arahnya ke situ nanti, kita perhatikan aja lah, masih bisa berubah. Yakin nggak kalian? Yakin aja lah kalian sama aku. Opung Parbelak itu insting politiknya nggak pernah salah. Ya, jadi politisi ya nggak ada uang sih. Tapi kalau untuk analisa ke situ, ya nggak kalah lah kita kan, begitu kan. Gitu dia. Jadi ini saatnya, ya, daerah-daerah pikirkan, ya, nggak salah memilih pemimpin muda, tapi memilih pemimpin muda yang bagaimana dulu, ya, yang berkarakter, berkepribadian jelas, dan juga berpenghasilan jelas. Ya iyalah, harus jelas penghasilannya. Kalau dia bukan pengusaha dan dia nggak bisa membiayai sebagian kampanye nanti kan kawat itu dari mana? Ya bisa sih dari sponsor, wajar itu, ya kan. Tapi kalau misalnya
kuat nanti ini apanya, figurnya ini, yakinlah sponsor makin lama makin banyak yang datang. Sponsor wajar negatif nggak? Enggak lah. Ya namanya sponsor itu kan ada sponsor sukarela. Ya kan, ketika seseorang menyukai satu sosok yang untuk dimajukan, aku sukarela 3M dari aku katanya. Apa mau bilang kita? Oke lah dulu ya. Itulah dari Opung Parbilak dulu ya. Jadi untuk kita semuanya, mari kita dukung pemimpin-pemimpin muda. Untuk kita kaum-kaum milenial, udahlah. Nggak usah pakai coba-coba yang lain lah dulu. Yang ini aja dulu. Mesin baru, Grace, Talkchair, tidak pernah korupsi. Oke, salam Parbilak, salam NKRI, NKRI harga mati.